Klasifikasi anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja negara dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Klasifikasi anggaran terbagi menjadi 3 jenis, yaitu klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Sedangkan klasifikasi jenis belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Berikut merupakan klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dan kegunaannya. Pertama, belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan. Kedua, belanja barang untuk menampung pembelian barang dan atau jasa yang telah dipakai. Ketiga, belanja modal untuk pembayaran perolehan aset tetap dan atau aset lainnya. Keempat, bunga untuk membayar kewajiban dari utang. Kelima, subsidi diberikan pemerintah kepada perusahaan negara atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual barang dan atau jasa. Keenam, hibah untuk membayar transfer yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah kepada organisasi pemerintah di bawahnya atau organisasi internasional. Ketujuh, bantuan sosial untuk melindungi masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Terakhir, belanja lain-lain untuk pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan di atas serta bersifat mendesak dan tidak dapat diduga sebelumnya. Struktur perencanaan dan penganggaran terbagi menjadi 7 macam, yaitu: pertama, dana bagi hasil adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah. Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana insentif daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu
berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana alokasi khusus non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan daerah. Proses pemrograman dan penganggaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Sebagai dokumen penganggaran, dokumen RKA Kementerian Negara atau lembaga berisi program dan kegiatan kementerian atau lembaga yang merupakan penjabaran dari renja Kementerian Negara atau lembaga beserta anggarannya pada tahun yang direncanakan. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA atau KPA. DIPA berlaku untuk 1 tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja dan dasar pencairan dana atau pengesahan bagi BUM. DIPA terdiri atas 2 bagian, yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon 1 yang memiliki alokasi anggaran atau portofolio. Sedangkan DIPA Petikan adalah DIPA persatuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana, dan perkiraan penerimaan dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Tata cara revisi anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200. Terdapat readiness kriteria dalam pengusulan anggaran, yaitu: pertama, surat permintaan atau permintaan dari Pemda. Kedua, kesiapan lahan atau ketersediaan lahan. Ketiga, kesiapan rencana induk dan detail atau DED atau SID dan dokumen lingkungan. Keempat, kesiapan institusi pengelola. Dan kelima, kesanggupan menerima hibah. Tata cara revisi anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 adalah sebagai berikut. Pertama, mengakomodir ketentuan baru mengenai perubahan belanja negara. Kedua, menampung arahan pimpinan dan telah disesuaikan dengan kebijakan penganggaran terkini. Ketiga, menyempurnakan pembagian kewenangan antara DJA dan DJPB dalam memproses usul revisi anggaran. Dan keempat, ketentuan-ketentuan revisi anggaran lainnya juga terus dilakukan penyempurnaan, termasuk dukungan IT. Pengenalan elektronik budgeting. Yang menjadi latar belakang lahirnya elektronik budgeting di Kementerian PUPR adalah: pertama, proses bisnis penganggaran belum terekam dalam mekanisme dan pelaksanaan penyusunan penganggaran perlu memiliki acuan yang baku dan tersistem dengan baik. Kedua, ketersediaan waktu penelitian dan jumlah satker yang harus dianalisis terhadap anggaran secara manual tidak seimbang dengan jumlah satker dan jumlah paket, sehingga dibutuhkan sistem yang mengacu pada basis ICT. Dan ketiga, peran peneliti dan preview RKA Kementerian Negara atau lembaga belum digunakan secara maksimal. Setelah menonton tayangan ini, peserta diklat diharapkan dapat melakukan pendalaman materi secara mandiri melalui modul yang telah disediakan pada link berikut.